Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah instrumentasi tes program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI yang beranggotakan Muhammad Irfan Kamil, Syifa Fahriyah, Nasuha, Ratna Triwahyuni, dan Ajiji. Di sini kami akan memaparkan mengenai tes gaya belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tes gaya belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan peserta didik dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial. Tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, agar hasil belajar bisa maksimal. Setiap manusia yang lahir di dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan tujuan tes gaya belajar. Adapun tujuan tes gaya belajar ini memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat bagi pelajar itu sendiri, di mana dengan mengetahui tes gaya belajar, siswa dapat mengetahui gaya belajarnya dan kemudian siswa diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya itu sendiri. Adapun manfaat bagi pengajar atau guru, di mana agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa atau sesuai dengan gaya belajar siswa. Maksudnya setiap guru mata pelajaran harus memahami bahwa informasi sering muncul dalam bentuk verbal dan visual. Dan sebagian besar informasi akan hilang pada seseorang yang tidak memfungsikan kedua keterampilan ini dengan baik. Berbagai gaya belajar yang digunakan akan memberikan kerangka yang baik dalam merancang pengajaran dengan perspektif yang luas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan belajar para siswa dalam tiap kategori gaya belajar dapat terpenuhi. Setidaknya untuk sebagian waktu pembelajaran di kelas, hal ini disebut sebagai teaching around the cycle. Felder 1996. Jenis-jenis gaya belajar. Ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Tipe pembelajar visual cenderung fokus pada penglihatan. Belajar dengan gaya visual menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Tipe visual biasanya akan lebih nyaman belajar dengan mengakses citra visual yang menonjol berupa paduan warna, garis, maupun bentuk. Karakteristik tipe visual biasanya imajinatif karena dapat mengingat gambaran, skenario yang kompleks melalui gambar ataupun video. Grafik, diagram, peta, flowchart akan jauh memudahkan tipe visual dalam belajar. Orang dengan gaya belajar ini terkadang juga susah untuk memahami instruksi verbal dibandingkan tertulis. Kemampuan dalam menggunakan indera penglihatan yang lebih membuat tipe visual cenderung mudah terganggu atau terdistraksi melalui rangsangan visual seperti pop-up notification, duduk di samping jendela, dan lainnya. Yang kedua adalah jenis gaya belajar auditori. Orang-orang yang mengandalkan pendengaran dalam menangkap informasi termasuk dalam tipe auditori.
Pernahkah kalian dapat mengulang pembicaraan orang lain atau guru ketika menjelaskan materi dengan mudah? Mungkin gaya belajar kalian adalah auditori, karena bisa mengingat hal-hal yang pernah kalian dengar dengan baik dan jelas. Tipe auditori sangat mudah mengikuti instruksi verbal dibandingkan instruksi tertulis. Orang-orang dengan gaya belajar ini juga lebih sensitif dengan nada, suara, dan ritme. Tipe auditori lebih mudah belajar dengan mengulang kembali dan membicarakan hal-hal yang ingin diingat. Akan tetapi, tipe yang satu ini cukup mudah terdistraksi di tengah kebisingan. Yang ketiga adalah jenis gaya belajar kinestetik. Cara belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori. Langsung menyentuh objek yang dipelajari akan membantu tipe kinestetik. Tipe kinestetik cenderung merasa nyaman mengekspresikan diri secara fisik, seperti dalam pertunjukan atau tari. Terkoordinasi secara fisik serta pandai olahraga dapat menjadi salah satu kelebihan orang kinestetik. Belajar dengan mencoret-coret atau menggambar akan memudahkan orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Akan tetapi, biasanya mereka mudah gelisah apabila terlalu lama berdiam di suatu tempat. Dengan memahami cara belajar yang paling sesuai, kalian akan lebih mudah memproses setiap materi, pembelajar, atau informasi yang harus diserap. Gaya belajar juga dapat memaksimalkan kualitas belajar sehingga bisa menjadi lebih optimal. Penggunaan hasil tes gaya belajar dalam bimbingan dan konseling. Penggunaan hasil tes gaya belajar dalam bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan. Bimbingan dan konseling sebagai sebuah proses pemberian bantuan atau layanan kepada siswa melalui kegiatan konseling agar siswa dapat menyelesaikan belajarnya melalui cara belajarnya masing-masing. Slameta menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Witherington yang dikutip Nana Shayowitz Sukamadinata, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru, yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Zeni Neni Iska juga mengemukakan definisi belajar adalah proses perubahan dari belum mampu menjadi mampu, terjadi dalam jangka waktu tertentu. Maka belajar dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan perubahan yang bersifat menetap dan menyeluruh sebagai hasil dari adanya respon individu terhadap situasi tertentu. Namun juga berwujud keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian, dan lain-lain. Belajar ternyata mempunyai gaya yang berbeda-beda, di antaranya gaya belajar auditori, visual, kinestetik, dan lain-lain. Maka, gaya belajar dapat diartikan sebagai cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Karena gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda, maka perlu dilaksanakan bimbingan konseling belajar berdasarkan hasil tes gaya belajar atau berbasis gaya belajar. Sebab ini akan dapat membantu siswa terentaskan dari masalah-masalah belajar, khususnya cara belajar mereka. Secara khusus, pelayanan bimbingan dan konseling belajar berbasis gaya belajar bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mengungkapkan sebab-sebab timbulnya masalah belajar dan merencanakan kegiatan penyelesaian belajar melalui cara belajarnya yang disukai masing-masing siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan kesungguhan guru pembimbing atau konselor sebagai tenaga yang bertanggung jawab sekaligus sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam proses bimbingan dan konseling, guru BK mengelompokkan setiap anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Sebelumnya telah diadakan tes psikologi untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Sebagaimana instrumen tes psikologi tentang gaya belajar dan hasil tes gaya belajar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling belajar berbasis gaya belajar adalah setelah sekolah mengadakan tes psikologi tentang gaya belajar,
Kemudian guru BK menerima informasi dari siswa dan bertanya pada siswa masalah apa yang sedang dialami sehingga guru BK dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sebab timbulnya masalah dalam belajar. Yang ketiga, guru BK memberikan masukan kepada guru mata pelajaran bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan selanjutnya guru BK mengadakan layanan bimbingan konseling belajar berbasis gaya belajar. Jadi kesimpulannya bahwa hasil tes gaya belajar digunakan sebagai referensi guru BK dalam menentukan layanan serta peningkatan prestasi belajar siswa dengan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan lainnya yang tujuannya adalah terentaskannya permasalahan-permasalahan siswa, termasuk di dalamnya adalah masalah pembelajaran yang membosankan, pembelajaran yang tidak menyenangkan yang diakibatkan tidak tahu apa yang terjadi keinginan siswa dalam melaksanakan metode pembelajaran oleh guru mata pelajaran. Baiklah teman-teman, dari semua materi yang sudah dipaparkan oleh anggota kelompok 10, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gaya belajar siswa ada 3 gaya, yaitu 1 gaya belajar visual, 2 gaya belajar auditori, dan 3 gaya belajar kinestetik. Guru memang suatu profesi yang unik. Pendekatannya harus dipandang secara individual dan kelembagaan. Secara individual, guru harus mempunyai jiwa pengabdian yang tinggi. Jiwa pengabdian yang tinggi ini ditunjang oleh keinginan yang kuat untuk selalu memberikan dan melayani sebaik mungkin kepada peserta didik. Maka dari itu, guru juga harus selalu siap belajar, baik untuk ilmu pengetahuan dan keterampilan pengajaran, maupun belajar memahami aspek psikologis kemanusiaan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 10. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung melalui kolom komentar ataupun bisa melalui chat WhatsApp grup. Kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.